Jadi bagian-bagian ini yang saya kira mesti kita sambut dengan bagus, bahwa impeachable itu adalah sesuatu possibility atau bahkan probability. Kalau saya tanya, ini dua dokter itu beda antara probability dan possibility, tahu nggak? Apa bedanya coba? Asrun, ngerti nggak? Nanti saya lihat kamus dulu ya, saya lihat kamus. Masa itu you mesti lihat kamus? Probability itu adalah ukuran statistik. Possibility adalah kemungkinan politik. Problem kita bukan menilai retak tidak retak. Kita ingin supaya bukan sekedar keretakan, Jokowi mundur sebelum 20 Oktober. Itu yang diinginkan oleh masyarakat sipil. Itu yang diinginkan oleh orang yang punya otak. Itu aja. Sebelum 20 Oktober loh kita bicara. Loh, dia impeachable. Dia sangat mungkin untuk di-impeach. Justru otak kita mengarahkan semua analisa supaya Jokowi di-impeach. Kesalahannya kan bertumpuk-tumpuk. Masa mesti tunggu dia lengser secara normal? Jadi yang dibuat oleh Tempo itu adalah dosanya Jokowi. Dosa Jokowi itu diterjemahkan secara politik impeachable. Mungkin di-impeach itu, mungkin dilengsarkan. Lalu apa yang problem di situ kan biasa aja tuh. Saya bingung juga ya. Kalau memang mau impeachment, dasar-dasar impeachment itu apa, ya kan? Kesalahan Pak Jokowi ini kan sampai saat ini kan mereka nggak bisa identifikasi, dan juga teman-teman di DPR juga nggak bisa identifikasi. Jadi kesalahan Pak Jokowi saya, tidak bisa diidentifikasi. Iya, dan itu menurut saya jauh ya. Pak Jokowi pasti akan selesai dengan kepala tegak. Tanggal 20 Oktober. Tanggal 20 Oktober. Itu aja. Saya tambahin ya. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa di-impeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya pertama, itu adalah hukum tata negara apa hukum tata rakyat? Belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda udah bicara. Ya nggak apa-apa. Nanti aja, nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak tertib. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Setuju? Oke? Oke. Ya. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi. Nanti abang jelaskan ya. Di DPR, di Mahkamah Konstitusi, nggak ada itu. Lagian ngapain di-impeach, proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga, atau di MPR juga belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah partai politik pada hari ini, dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana. Mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Saya membiarkan Anda, saya nggak memotong Anda berbicara sama sekali. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar Bu Macica, bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak, kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah itu dia. Terima kasih, cukup. Silakan Bung Rocky. Anti Prof. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jauh Padahal lagi. di sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco tuh. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggrisnya you nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Silakan Prof. Saya kira gini ya. Ya proses meng-impeach presiden itu. Impeachable katanya, bukan impeachment ya. Kalau impeachable itu setelah itu mau jadi apa? Iya kan? Kalau mengatakan impeachable Bisa di-impeach. bisa di-impeach, setelah itu mau bikin apa? Apa berhenti di situ? Nah, setelah itu apa berhenti di situ atau gimana?
Ini kan seolah-olah mau didorong nih. Sebagaimana teriakan-teriakan massa di luar. Ya, sekali mau turunkan Jokowi segala macam. Turunkan dengan cara apa? Mau didorong oleh Mau massa didorong. untuk turunkan untuk Jokowi. Ini proses impeachment itu ya panjang. DPR harus bikin. DPR harus bikin panitia impeachment segala macam. Ada usulan, kemudian dibahas segala macam. Ini nggak selesai ini urusan kayak gini. Saya kira yang lebih rasional lagi. Bagaimana kita menghadapi pilkada aja lah. Ya nggak usah bicara yang terlalu jauh dan tidak masuk di akal. Jadi Rocky ini kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia. Kira-kira begitu. Nggak usah marah Rocky. Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu ya? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. Barusan Anda sendiri terangkan, mesti diproses di DPR. Itu impeachable namanya. Yuk dokter apa coba saya tanya? Tata negara, Bung Rocky. Ya kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikir yang Profesor, ngaco. bukan Kan? Bagaimana? Itu berpikirnya ngaco. Enggak, setelah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Ya, itu bikin apa? Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeach. Soal dinyatakan itu urusan PDIP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan it is impeachable. Ya, Nangkap nggak? Ini kan mengawang-awang namanya Rocky. Betul. Kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Gila Kita lu. justru lebih depan daripada Rocky. Karena dia sebetulnya sedang menginsinuasi bahwa impeachable itu sebetulnya bahwa ini akan diimpeach. Ya, langsung kita potong duluan kan? Iya, Nggak nggak jelas mungkin, gitu. syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Enggak jelas. Logika Rocky. tidak bisa Semua- dipotong semua dengan presiden kecemasan. bisa diimpeach. Buset dah. Tapi gila. pada hari ini syarat-syarat impeachable itu tidak ada. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira mesti kita sambut dengan bagus bahwa impeachable itu adalah sesuatu possibility atau bahkan probability. Kalau saya tanya, ini dua dokter itu beda antara probability dan possibility, tahu nggak? Apa bedanya coba? Asrun, ngerti nggak? Nanti saya lihat kamus dulu ya. Saya lihat kamus. Masa itu you mesti lihat kamus. Probability itu adalah ukuran statistik. Possibility adalah kemungkinan politik.